Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok A1 akan membahas mengenai pengujian selam. Berikut merupakan anggota kelompok A1. Yang pertama ada Aulia Rahmawati, yang kedua ada Lutfia Zulwani, yang ketiga ada Bima Akbar Arya Pratama. Selanjutnya ada Anissa Mada, ada Muhammad Agung Azaki, dan ada Fadika Julian Nugroho. Berikut ini adalah sumber dan standar yang kami gunakan. Nah, ini beberapa sumbernya dan kami menggunakan standar SNI 1972-2008 dan ACI 211.9/91 dan Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971. Dasar teori. Cara uji selam atau selam test ini dapat diterapkan pada beton plastis yang memiliki ukuran maksimum agregat kasar hingga 37,5 mm. Ketebalan logam alat selam harus minimal 1,5 mm atau dengan material alternatif selain logam. Cara uji ini merupakan suatu teknik untuk memantau homogenitas dan workability atau kemudahan pengerjaan beton segar. Adukan beton segar dengan suatu kekentalan tertentu yang dinyatakan dengan satuan nilai selam dalam kondisi laboratorium dengan material beton yang terkendali secara ketat. Nilai selam umumnya meningkat sebanding dengan nilai kadar air beton. Dengan demikian, berbanding terbalik dengan kekuatan beton. Tapi dalam pelaksanaan di lapangan harus berhati-hati, karena banyak faktor yang berpengaruh terhadap perubahan adukan beton pada pencapaian nilai selam yang ditentukan, hingga hasil selam yang diperoleh di lapangan tidak sesuai dengan kekuatan beton yang diharapkan. Jadi, nilai selam adalah nilai penurunan beton segar, yaitu jarak antara posisi permukaan semula dan posisi setelah penurunan pada pusat permukaan atas beton diukur. Berikut adalah tabel batas nilai selam. Peraturan Beton Tulang Indonesia 1971. Latar belakang. Uji selam adalah suatu uji empiris atau metode yang digunakan untuk menentukan konsistensi atau kekakuan atau dapat dikerjakan atau tidak dari campuran beton segar atau fresh concrete. Untuk menentukan tingkat workability-nya, kekakuan dalam suatu campuran beton menunjukkan beberapa banyak air yang digunakan. Untuk itu, uji selam menunjukkan apakah campuran beton kekurangan, kelebihan, atau cukup air. Dalam suatu adukan atau campuran beton, kadar air sangat diperhatikan karena menentukan tingkat workability-nya atau tidak. Campuran beton yang terlalu cair akan menyebabkan mutu beton rendah dan lama mengering. Sedangkan campuran beton yang terlalu kering menyebabkan adukan tidak merata dan sulit untuk dicetak. Kelebihan dari uji selam adalah dapat dilakukan oleh semua orang, mudah dilakukan dan mudah diukur bahkan oleh tukang atau pekerja sekalipun. Sehingga uji ini lebih populer dibanding uji lainnya dalam sampai saat ini masih digunakan. Maksud dan tujuan. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui nilai selam dari suatu campuran beton di laboratorium berdasarkan data job mix formula atau campuran percobaan beton dan hubungannya dengan kemudahan pekerjaan beton.
Alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu alat uji SLAM dengan diameter bawah 203 mm, atas 102 mm, dan tinggi 305 mm dengan toleransi 3,2 mm, ketebalan 1,5 mm dari bahan baja atau stainless atau bahan lainnya. Yang kedua ada tongkat pemadat atau temper rod, yaitu diameternya 16 mm, panjangnya 600 mm. Selanjutnya ada mesin penggetar atau vibrating table. Selanjutnya ada stopwatch dan mistar ukur, ada sendok atau sekop, dan ada tempat yang datar atau pelat logam rata dan kedap air sebagai alas. Selanjutnya bahan beton segar atau fresh concrete diambil secara acak agar dapat mewakili beton secara keseluruhan. Prosedur pengerjaan. Yang pertama, siapkan beton segar yang telah diaduk. Pengujian ini dilakukan setelah beton diaduk maksimal 5 menit. Yang kedua, basahi mold atau corong dan letakkan di tempat datar. Yang ketiga, ambil beton segar dengan sendok semen. Masukkan ke dalam corong, padatkan dalam 3 lapisan tiap lapisan. Masing-masing setinggi 67 mm, 155 mm, dan 300 mm dari dasar. Masing-masing lapisan dipadatkan dengan tongkat pemadat sebanyak 25 kali. Penuskan harus merata dan tidak boleh menembus lapisan di bawahnya. Untuk lapisan bawah membutuhkan penusukan secara miring dan membuat sekira setengah dari jumlah tusukan dekat ke batas pinggir cetakan atau alat SLAM. Dan kemudian lanjutkan penusukan vertikal secara spiral pada seputar pusat permukaan. Padatkan lapisan bawah seluruhnya hingga ketebalannya. Hindari batang penusuk menaik plat dasar cetakan. Padatkan lapisan kedua dan lapisan atas seluruhnya hingga ketebalannya sehingga penusuk menembus batas lapisan di bawahnya. Selanjutnya yang keempat, dalam pengisian dan pemadatan lapisan atas, lebihkan adukan beton di atas cetakan sebelum pemadatan dimulai. Bila pemadatan menghasilkan beton turun di bawah ujung atas cetakan, tambahkan adukan beton untuk tetap menjaga adanya kelebihan beton pada bagian atas dari cetakan. Setelah lapisan atas selesai dipadatkan, ratakan permukaan beton pada bagian atas cetakan dengan cara mengelindingkan batang penusuk di atasnya. Lepaskan segera cetakan dari beton dengan cara mengangkat dalam arah vertikal secara hati-hati. Angkat cetakan dengan jarak 300 mm dalam waktu 5 kurang lebih 2 detik tanpa gerakan lateral atau tersional. Selesaikan seluruh pekerjaan pengujian dari awal pengisi hingga pelepasan cetakan tanpa gangguan dalam waktu tidak lebih dari 2,5 menit. Ya, yang kelima yaitu diamkan selama 30 detik. Kemudian angkat corong dengan perlahan. Dengan posisi tegak, lurus corong, letakkan di pinggir hasil uji. Kemudian yang keenam, setelah beton menunjukkan penurunan pada permukaan, ukur segera SLAM dengan menentukan perbedaan vertikal antara bagian atas cetakan dan bagian pusat permukaan atas beton. Bila terjadi keruntuhan atau keruntuhan geser beton pada satu sisi atau sebagian, massa beton yaitu bila dua pengujian berurutan pada satu contoh beton menunjukkan keruntuhan geser beton pada satu sisi atau sebagian
massa beton, kemungkinan adukan beton kurang plastis atau kurang kohesif. Untuk dilakukan pengujian Islam, abaikan pengujian tersebut dan buat pengujian baru dengan porsi lain dari contoh. Ya, berikut berupa gambarnya. Ada pemadatan, pengangkatan kerucut, dan yang terakhir yaitu mengukur tinggi selam. Perhitungan. Pada percobaan ini, nilai selam beton didapat dengan menghitung rata-rata jarak tongkat pemadat dengan benda uji pada 3 titik yang berbeda. Data selam untuk percobaan ini adalah sebagai berikut. Titik 1 sebesar 7,7 cm, titik 2 sebesar 13 cm, titik 3 sebesar 10 cm. Sehingga dapat dihitung nilai selam pada beton segar adalah sebesar 7,7 ditambah 13 ditambah 10 dibagi 3, sehingga kita dapatkan hasilnya sebesar 10,233 cm. Pelaporan. Berdasarkan hasil perhitungan, maka nilai selam pada pengujian ini adalah sebesar 10,233 cm. Kesimpulan. Dari hasil percobaan ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, selam merupakan ukuran kekentalan atau plastisitas beton segar. Yang kedua, semakin rendah nilai selam yang dihasilkan menandakan semakin besar kekuatan beton tersebut. Namun, semakin sulit pengerjaannya. Dan sebaliknya, semakin cair selam suatu beton, maka semakin rendah kekuatannya dan semakin mudah pengerjaannya. Ketiga, selam yang dihasilkan dalam percobaan ini sebesar 10,233 cm. Berdasarkan tabel batas nilai selam menurut PBI 71, beton pada percobaan ini dapat digunakan pada konstruksi dinding, pelat, fondasi, telapak bertulang, pelat, balok, dan kolom, tetapi tidak dapat digunakan pada konstruksi fondasi telapak tidak bertulang, kaison, konstruksi di bawah tanah, perkerasan jalan, dan pembetonan massal. Ya, thanks. Sekian dari kami kelompok A1 mengenai pengujian selam. Naik Delman pergi ke kota. Jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi kita. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.